Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya jamaah Langgar Merdeka rahimakumullah. Monggo sesarengan kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun bilih Allah tasih peparing nikmat dumateng kita sedaya. Nikmat zahir, nikmat batin, khususipun nggih Islam lan iman kita sehingga kita saged kempal wonten majelis ingkang diberkahi Allah punika. Mugi-mugi kita saged istiqomah anggenipun Islam lan iman ngantos kita wangsul malih wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kapengalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam utawa keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Monggo sarengan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita ajaraken mugi-mugi ditulis dados salah satunggalipun amal kesayangan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan di bab sholat berjamaah dan aturan imamah. Ini pertemuan yang kedua di bab tersebut. Temanya malam ini tentang anjuran sholat berjamaah. Masih melanjutkan yang kemarin. Insya Allah mulai pekan depan sudah mulai membahas tentang imamah, tentang imam. Hadis 371. Wa'an, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, asqalus sholati alal munafiqina, sholat yang paling berat, semuanya berat, tapi sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholatul isya'i wa sholatul fajri, sholat isya dan sholat subuh. Jadi sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, andai saja orang-orang munafik itu tahu dan meyakini tentang besarnya pahala pada kedua sholat tersebut, la atau huma, niscaya mereka akan mendatangi sholat tersebut secara berjamaah, walau hadwan, meskipun harus dengan cara merangkak atau berangkat, istilah cacilan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan hadis 371 ini, faedahnya sebagaimana disebutkan di dalam kitab 10 Salam Imam As-San'ani, bahwa semua sholat dari zuhur sampai subuh bagi orang munafik itu berat. Ya, karena memang Allah di dalam surat Al-Baqarah menggambarkan ciri dari orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu orang yang apabila mendirikan sholat, mendirikannya itu kusala, dia males-malesan.
Jadi semua sholat sebenarnya bagi orang yang munafik itu berat. Tetapi kata Rasulullah, yang paling berat bagi mereka adalah sholat isya dan subuh. Alasannya kenapa? Karena sholat isya itu berada di waktu yang mana seseorang normalnya pada waktu tersebut itu sedang santai-santai, baru pulang kerja atau terus maghrib biasanya pas isya itu wayai layah-layah, saatnya bersantai. Sehingga bagi orang yang tidak meyakini akan nilai pahalanya, akan berat untuk melakukan seperti itu. Sementara sholat subuh itu berada di waktu ketika seseorang normalnya sedang tidur. Sementara itu orang-orang munafik sebenarnya tidak memiliki dorongan secara spiritual untuk sholat. Jadi sebenarnya mereka itu nggak terdorong untuk melakukan sholat secara spiritual, gitu. Dan tidak pula meyakini akan pahalanya. Maka ya berat. Karena saatnya tidur ngapain sholat? Karena nggak meyakini napa niku pahalanya dan tidak ada dorongan sebenarnya dia. Karena kan motivasi sholat orang munafik itu cuma yuraunan nasa, hanya bermaksud untuk riya, untuk pamer. Ini loh aku sholat seperti halnya kalian. Gitu. Lah, karena waktu sholat isya dan subuh itu dilakukan pada waktu gelap. Zaman dulu ya, pada waktu gelap sehingga apa? Tidak banyak orang yang dapat melihat mereka sholat. Terus apa gunanya? Padahal niatnya sholat itu untuk pamer. Motif utama mereka ketika sholat adalah untuk riya. Lah kalau gelap siapa yang akan menonton? Maka berat bagi mereka. Jadi bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh dianggap tidak berguna, baik secara spiritual karena mereka memang nggak meyakini pahalanya, maupun secara material atau duniawi karena tidak memenuhi unsur riya yang menjadi motif utama mereka sholat. Dan maka di sini Rasul mengatakan sholat isya dan sholat subuh itu sholat yang paling berat bagi orang munafik. Yen awak dhewe kok yo 11-12 dengan konten yang ada di hadis niki niku perlu mawas diri. Karena berarti Bapak Ibu ya, hadis ini merupakan anjuran untuk mendatangi sholat isya dan subuh secara berjamaah. Dan di poin yang kedua, bagi orang munafik iya berat, tetapi bagi orang mukmin karena dia meyakini akan pahalanya, maka ya tidak ada beratnya. Karena seorang mukmin mengetahui besarnya pahala pada kedua sholat tersebut, maka dalam kondisi apapun dia akan berusaha mendatanginya. Di pertemuan kemarin kan dijelaskan ya, terkait dengan sholat isya disebutkan ya, seandainya orang-orang itu tahu bahwa ketika sholat isya itu dia mendapat makanan daging paha kambing yang memel ya, yang banyak dagingnya, atau tengkleng yang dagingnya masih banyak, mereka akan mendatangi sholat isya tersebut. Karena niku kadang-kadang yang menghambat kita sholat isya jajan di luar, nongge atau yes, pas tengah imam lo padahal gurih. Kalau kita jamaah sholat isya itu dapatnya paha kambing loh.
tentu kita memilih, seandainya kita tahu seperti itu maka kita akan memilih. Nah, hal yang membuat orang munafik merasa berat atau tidak mendatangi kedua sholat tersebut adalah karena mereka tidak percaya akan besarnya pahala. Tapi bagi kita orang yang beriman yang mempercayai besarnya pahala dari kedua sholat tersebut, maka kita tidak merasa berat. Justru di sini dikatakan la atauhuma walau habwan. Kita akan mendatangi kedua sholat tersebut meskipun gambarannya harus merangkak-rangkak seperti halnya anak kecil yang belum bisa jalan itu yang berangkat. Karena saking besarnya pahala dari kedua sholat tersebut. Nah, Bapak rahimakumullah, kita lanjutkan hadis 372. Jadi insyaallah cukup jelas lah hadis 371 niki. Hadis 372 wa anhu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan bahwa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang yang buta suatu hari mendatangi Rasulullah. Qala, lalu kemudian orang yang buta itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Aku tidak punya orang yang membimbing dan menuntunku ke masjid. Ada orang yang buta sehingga tidak bisa melihat, dan beliau orang ini mengadu kepada Rasul, aku ini orang buta dan nggak ada orang yang menuntunku ke masjid. Maka farakhasalahu, maka Rasulullah kemudian memberi orang buta itu rukhsah atau keringanan untuk tidak ke masjid. Tetapi falamma walla, ketika orang itu udah matur kepada Rasulullah lalu kemudian undur diri, ketika orang itu berpaling ingin berjalan pulang, Rasulullah kembali memanggilnya, faqala, lalu bertanya. Rasul bertanya, hal tasma'un nida'a bisolati, neng kowe krungu swara azan apa ora? Tanya Rasul seperti itu. Apakah kamu mendengar panggilan sholat? Qala, orang buta itu mengatakan, na'am, nggih. Ya Rasul, saya mendengar suara azan. Lalu jawab Rasul apa di akhirnya ini? Qala, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, kalau begitu ya wajib. Kalau kamu mendengar, ya datangilah panggilan itu. Padahal dia ini buta, nggak ada yang menuntunnya untuk ke masjid. Di awal dikasih keringanan, tapi ketika mau balik ditanya, "Ning krungu azan ra?" Krungu jeneng Rasul. Ya wis berarti teko. Itu orang buta lah, itu orang buta. Nah, faedah hadis 372 nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Orang buta pada hadis ini kata Imam As-Sanani adalah Ibnu Ummi Maktum. Orang yang buta yang bertanya di hadis ini itu Ibnu Ummi Maktum. Pada awal hadis ini tadi Rasulullah itu memberi keringanan kepada Ibnu Ummi Maktum yang buta karena tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid, boleh tidak mengikuti sholat berjamaah secara mutlak. Di awal Rasul mengatakan napa niku dengan ikrarnya, dia diam saja ngeten, diberi keringanan, oke. Tetapi di akhir hadis Rasul itu tadi menegaskan bahwa orang buta apabila mendengar panggilan azan, meskipun tidak punya orang yang menuntunnya ke masjid, hendaklah tetap mendatangi sholat berjamaah. Jadi kalau kita ambil mafhumnya dari nas hadis ini
apabila orang yang buta seperti itu kok tidak mendengar panggilan azan, maka ada uzur untuk tidak ikut sholat jamaah. Tapi selagi masih mendengar panggilan azan, maka mendatangi sholat jamaah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini itu menjadi salah satu dalil pendukung bagi para ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Kemarin dijelaskan ketika kita membahas tentang hukum sholat berjamaah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Nah, hadis 372 ini itu menjadi salah satu dalil yang mendukung pendapat para ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Tetapi kata Imam As-Sanani, berdasarkan hadis ini, kita ini bicara fikih, bagaimana cara kita memahami sebuah nas hadis itu untuk mengeluarkan sebuah kesimpulan hukum. Imam As-Sanani di sini mengatakan bahwa semestinya, kata beliau, kewajiban ini tidak bersifat mutlak, melainkan diberi catatan, yaitu hukumnya fardu ain bila memang mendengar panggilan azan. Jadi berdasar hadis Ibnu Ummi Maktum ini kemudian ditarik katanya kesimpulan oleh Imam As-Sanani bahwa oke, kalau memang ini adalah fardu ain, tetapi kewajibannya tidak mutlak, melainkan katanya harus ada qayyadnya, harus ada catatannya. Catatannya adalah bila memang mendengar panggilan azan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini dan hadis dari Abdullah ibnu Abbas. Dan tadi di riwayat ini dikatakan Rasul bertanya, "Krungu azan apa ora?" Krungu. Nek krungu berarti sholat, berarti ya orang jamaah, sholat jamaah. Berarti kalau tidak mendengar, boleh untuk tidak sholat berjamaah. Sehingga kalaupun kewajibannya ini adalah kewajiban ain, maka untuk jamaah di masjid, maka dipersyaratkan dia mendengar suara azan tersebut. Nah, ini benar-benar nggak mendengar loh, ya, nggak pura-pura terus nganggo headset misalnya. Oh, ini kita nih sedangkan azan nih, headset kenceng banget. Aura termu orang masjid. Nggak seperti itu, yang benar-benar nggak mendengar. Itu catatan dari Imam As-Sanani. Nah, hadis ini juga Bapak Ibu rahimahullah mengandung pengertian bahwa meskipun punya uzur, orang yang mendengar suara azan tidak mendapat keringanan untuk tidak sholat secara berjamaah dan mendatangi panggilan azan tersebut. Bisa kita simpulkan dari hadis itu tadi, karena Rasul mengatakan krungu azan ora, krungu yo datangi itu panggilannya. Maka meskipun punya uzur berupa buta, itu kan salah satu alasan sangat kuat ya. Apalagi sudah buta, nggak punya orang yang menuntunnya. Itu adalah salah satu uzur. Itu pun Rasulullah itu ketika mendapat jawaban dari orang buta tersebut bahwa dia mendengar, tetap diperintahkan untuk sholat berjamaah. Awak dhewe kula krungu azan ngoten nggih, ya alhamdulillah ora uta ngoten. Omahe ya cedhak ngoten nggih.
Lho ngono iso ora salat jamaah nang masjid. Ngoten niku munafik mboten. Ya Allah, guys. Ya, seperti itu loh kadang-kadang kondisi kita. Ya ke rumah saja. Punya uzur ya mungkin punya, entah nopo lah ngoten nggih. Mungkin punya. Tetapi kita mendengar. Nah, kalau kita berpegang kekeh dengan hadis 372 ini, mbok uzurmu apa wae? Mau kamu buta atau apa? Kamu mendengar azan masalahnya. Maka ya bersama. Penuhi panggilan itu. Tapi saya nggak tahu kalau pembahasannya lebih lanjut, apakah berarti orang yang tuli karena dia nggak mendengar itu nggak wajib memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah? Saya nggak tahu keterangannya. Tak segati saya nanti tekoni. Lah nek wong tuli piye? Aku ora ngerti. Oglangan. Nek pas oglangan, nggih. Nek pas oglangan ora krungu azan terus piye? Apakah oglangan itu menjadi uzur syar'i untuk tidak ke masjid? Mestinya nggak betul lagi, mestinya betul. Tetapi kalau kita kekeh dengan ini, wah aku ora krungu kowe, kaya wong turu wae, ngono kan enggak dengar. Nggih, ngoten nggih. Secara fikihnya seperti ini ya. Ya nek ngomong fikih itu tegel-tegelan memang. Ya ngono kuwi. Enggak ada soal rasa. Nanti kalau napa niku bahasanya bukan lagi masalah fikih, masalah tazkiyatun nafs, ya sing diujo kuwi rasane. Apa ya meskipun ke ora krungu suara azan. Ya ngerti nek titi mancine jam semene iku pangeranmu nyeluk kuwi. Apa ya kowe tetep ora mangkat gara-gara alasanmu aku ora krungu. Ning atimu ngerti kan yen kuwi wis azan. Dan itu pembahasannya ya nanti di tazkiyatun nafs. Tapi kalau awak dhewe saklek dengan fikih, aku ora krungu. Bunyi dalilnya kayak gitu. Oke. Tetapi yang terjadi, maka pentingnya kita melambari fikih dengan tazkiyatun nafs itu ya dan rasanya awak dhewe ini juga terkelola gitu. Tidak formal-formalan saja. Tapi memang ya kita menjalani ibadah ini dengan sepenuh hati, sepenuh rasa pekewuh dan seterusnya. Hanya pembahasan kita masalah fikih. Maka kalau berdasarkan ini bagi yang tidak mendengar, bagi yang tidak mendengar suara azan itu menjadi udzur untuk keringanan tidak sholat secara berjamaah di masjid. Azan. Dan bagi siapa saja berdasarkan hadis 372 ini, bagi orang yang mendengar azan mau apapun uzurnya itu harus mendatangi panggilan azan tersebut. Tapi kata Imam As-Sanani, ada ihtimal, kata beliau, ada kemungkinan bahwa perintah untuk tetap mendatangi sholat berjamaah bagi orang yang beruzur, perintahnya ini bersifat anjuran, bukan kewajiban. Jadi ketika Rasul tadi mengatakan, "Nek kowe krungu ora?" Nggih kula nggih mireng Kanjeng Nabi. Ya wis, kowe ya kudu teko masjid. Nah, kowe ya harus mendatangi, keharusan di situ bermakna anjuran, bukan kewajiban. Berdasarkan hadis bawahnya, hadis 373. Nah ini kanggo awak dhewe cocok ya teman-teman, cocok. Hadis 373 ini mengatakan
Wa an ibni Abbas, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan man sami'an nidaa, siapa yang mendengar panggilan azan, falam yakti, tapi kok tidak mendatangi panggilan azan tersebut, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya, illa min uzrin, kecuali karena uzur. Jadi orang mendengar azan kok enggak mendatangi panggilan itu, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena memang uzur. Kalau hadis 372 tadi, mbok duwe uzur apapun, berdasar hadis itu tadi, mbok duwe uzur apapun, ya kamu harus tetap memenuhi panggilannya karena kamu mendengar. Nah, hadis 373 mengatakan orang yang mendengar azan kok tidak mendatangi panggilan azan itu, enggak ada sholat baginya kecuali dia uzur. Niki hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ad-Daraqutni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Sanadnya sesuai dengan syarat periwayatan Imam Muslim, tetapi sebagian ulama mengatakan atau merojihkan bahwa hadis ini mauquf, hanya sampai Abdullah ibnu Abbas. Tapi ada yang mengatakan marfu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini itu menjadi dalil penguat bagi ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib. Karena kan tadi dikatakan siapa yang mendengar suara azan kok tidak mendatanginya, enggak ada sholat baginya. Berarti kan mendatangi sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya fardu. Sedangkan bagi yang mengatakan hukumnya sunnah, kata Imam As-Sanani, mereka menakwil kata fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya, itu dengan mengatakan maka tidak sempurna pahala sholat baginya. Tidak sempurna itu dalam artian di hadis pertama dulu Rasul mengatakan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 25 atau 27 sholat. Tidak sempurnanya itu tidak senilai dengan pahala orang yang sholat berjamaah. Berarti siapa yang mendengar suara azan tapi kok tidak mendatanginya, maka sholatnya tidak sempurna baginya, sebagaimana sempurnanya orang yang melakukan sholat berjamaah, kecuali karena uzur. Nah, lalu uzur yang memperbolehkan kita meninggalkan sholat secara berjamaah di masjid, selain pada uzur yang telah disebutkan di hadis 372 di atas, yaitu buta dan tidak punya orang yang menuntunnya. Kalau buta masih punya yang menuntun, ya tetap ada kewajiban atau tuntunan. Apalagi bagi yang nggak buta, ya orang butuh teken, itu ya semakin dituntunkan. Selain uzur itu juga uzur karena hujan. Sebab ya hujan zaman biyen niku ya dalane urung diaspal, becek, tur yo ora duwe motor. Sehingga ya memang menimbulkan masalah, menimbulkan kesulitan.
Itu uzur yang pertama, boleh tidak berjamaah di masjid karena hujan. Delonggas musim hujan ini. Ini dicekal kenceng, udan sithik ana udan. Padahal saiki dalane wis diaspal kabeh. Ya padang. Tapi oke, ini uzurnya. Jadi karena hujan itu boleh meninggalkan sholat bersama. Neng era udanan ngoten iki ya. Lalu angin kencang yang napa niku membawa hawa yang sangat dingin gitu ya. Itu juga menjadi uzur kata Imam As-Sanani. Lalu kemudian yang berikutnya juga uzur karena makan sesuatu yang berbau menyengat. Tapi ini jangan dipolitisir loh ya. Waduh Arab jamaah terus mam jengkol saya ngopo Arab jamaah berasa jamaah. Enggak seperti itu loh ya. Makan sesuatu yang berbau menyengat. Ini juga merupakan uzur. Di dalam kitab Syibul Salam mengatakan demikian. Onopo menjadi uzur untuk boleh tidak melakukan sholat berjamaah. Maka para ulama mengatakan bahwa kenapa kok makan sesuatu yang berbau menyengat itu dimakruhkan, sebab itu menjadi alasan bagi orang-orang untuk nggak mau sholat berjamaah. Kemakruhannya gara-gara ini tinggal politik orang-orang yang malas jamaah untuk tidak berjamaah. Sehingga ketika awak dhewe suka maem misalnya pete, apa jengkol, apa duren, apa lagi sing berbau niku ya harus menghitung waktu lah. Ini sesuai aman nih. Supaya memang tidak mengganggu yang lain. Jadi karena makan sesuatu yang berbau. Sekali lagi ya, kita mungkin saja di dalam agama kita itu ada istilahnya hilah. Kalau dalam bahasa kita itu dikilah. Awak dhewe iso ngilah hukum syariat itu bisa. Membuat cara bagaimana kita bisa melipir dari aturan syariat. Itu ada hilah namanya. Itu dibahas oleh para ulama. Hilah itu ada yang hilah syariah, hilah yang itu masyru nggak apa-apa. Ada hilah yang ya itu benar-benar hapus-hapus nggak boleh. Itu ada ruang memang, yang bisa dipakai oleh seseorang untuk kasaran ngakali syariat Gusti Allah. Di bidang fikih itu ada kayak gitu. Bukunya tebel awak di Arab cerita bagaimana caranya ngilang kita melawan transaksi ekonomi biar boleh. Itu ada. Makanya orang-orang ekonomi syariah itu suka banget dengan itu. Beberapa kali ada order untuk menerjemahkan buku-buku tentang caranya ngilang hukum syariah. Tetapi ada kajian 4 mazhab, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, supaya ini boleh kita alasannya kayak apa, itu ada. Sekali lagi ya nawa ada ngomong masalah fikih lebih, ini lepas tentang hati kita, masalah fikih secara legal formal kita bisa mengilangnya. Kayak ini tadi kita sengaja makan sesuatu yang menyengat untuk supaya tidak sholat jamaah. Kan yang tahu alasannya kita dan Allah saja. Nyatanya, ketika kita datang ke masjid terus habis makan, kan itu benar-benar mengganggu. Semua mulai bayar rasa jamaah, lah ya tenang toh, mending aku rajana. Jadi seperti itu. Nyatanya kan orang lain memang nggak tahu alasan kita apa. Bahwa fikih itu mengatakan yang baumu kayak gitu kurang saja mah. Nah itu dikira, ya wes nah ngono aku tak setiap mau jamaah tak makan seperti itu biar nggak ada kewajiban terus-menerus untuk melakukan jamaah. Itu cara fikir dikira kayak gitu. Tapi sekali lagi ya tanya hatimu, hatimu piye ketika melakukan seperti itu. Itu tingkatan lanjut setelah kita belajar fikih. Jadi itu diantara uzur Bapak rahmatullah yang memperbolehkan
kita tidak melakukan sholat berjamaah. Tetapi poin yang ketiga ya, bagi ulama yang berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya wajib, maka uzur hanya menggugurkan sholat jamaah di masjid. Karena tetap hukumnya wajib berjamaah, mau di masjid mau tidak di masjid ya harus berjamaah. Nah itu berlaku hadis yang awal dulu, kemungkinan dari para ulama. Berarti kalau kita melakukan sholat jamaahnya di selain masjid itu selawe. Kalau di masjid kita mendapat 27. Jadi bagi ulama yang mengatakan bahwa jamaah bagaimanapun itu hukumnya wajib, kalau kita punya uzur, yang gugur hanyalah jamaah di masjidnya. Tapi jamaah di rumahnya tetap ada kewajiban untuk melakukan sholat secara berjamaah. Saat ini monggo, pokoknya kita sudah tahu hukumnya seperti itu. Mungkin kita sepakat aja dengan pasangan kita misalnya atau keluarga kita. Menurutmu deh, harus ngerti hukumnya ini. Sholat jamaah wajib apa sunnah apa? Kompromi aja sama istri. Artinya kalau memang kita wajib, ketika nggak di masjid pun kita harus mengajak orang-orang yang di rumah untuk jamaah. Jadi meskipun di rumah sholatnya tetap jamaah. Kalau kita mengatakan itu hukumnya wajib, maka dalam riwayat dikatakan Rasulullah ketika pernah telat melakukan sholat karena habis perjalanan, di masjid itu udah selesai sholat, beliau pulang ke rumah ngajak nopo niku istrinya untuk sholat berjamaah. Itu dalil penguat bahwa sholat jamaah hukumnya wajib. Tapi kalau kita mengatakan hukumnya sunnah, kan ya berarti boleh untuk sholat sendirian ketika di rumah. Bahkan nanti ketika dijelaskan, ketika memang itu hukumnya wajib, saat kita ketinggalan sholat pun dan kita sholatnya sendirian, kudu ngajak wong liya, tidak sholat jamaah untuk menggugurkan kewajiban tersebut. Maka bisa kita bayangkan betapa repotnya orang yang bermadzhab Zahiri yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu syarat sahnya. Nah orang jamaah tapi ora sah sholatnya. Terus ketinggalan sholat jamaah, terus kayak harus tetap mengajak orang untuk melakukan jamaah. Insya Allah Bapak rahimahullah, semoga ini bisa menjadi ilmu kita dan tambahan pengetahuan kita, dan semoga ini bermanfaat. Nun ngapunten betul wonten kita pun sesarengan kita tutup kanthi wawasan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.